Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Teknik Pembuktian dan Teori Graf beranggotakan ada Mas Aska dengan nomor presensi 31, kemudian Mas Fatih dengan nomor presensi 32, dan saya sendiri Sofyan dengan presensi 33. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang minimum spanning tree beserta contoh-contohnya. Yang pertama, dari pengertian graf terlebih dahulu. Untuk graf sendiri adalah himpunan yang terdiri dari vertex dan sisi, di mana graf G yaitu V dan S, dengan V merupakan himpunan tidak kosong dari vertex dan S merupakan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang vertex. Kemudian tree atau pohon. Pengertiannya, tree adalah graf terhubung yang tidak memiliki arah dan tidak mengandung sirkuit. Tree adalah graf tanpa arah G dan memiliki n vertex yang harus memenuhi. 1. Setiap pasang vertex dalam G terhubung dengan path tunggal. Kemudian G itu terhubung, tidak memiliki sirkuit dan mempunyai n-1 sisi, di mana n di sini itu adalah vertexnya. Kemudian G tidak memiliki sirkuit, di mana penambahan satu sisi dapat membentuk satu sirkuit. Yang terakhir, G terhubung akan menjadi tidak terhubung jika salah satu sisinya dihilangkan. Baik, selanjutnya adalah spanning tree. Untuk pengertiannya, spanning tree merupakan graf terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam suatu graf. Bobot spanning tree adalah jumlahan dari bobot sisi-sisinya. Kemudian untuk contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar. Yang pertama adalah graf terhubungnya. Kemudian yang kedua itu adalah spanning tree dari graf sebelumnya. Dengan demikian, minimum spanning tree adalah graf terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam suatu graf. Dia tidak memiliki arah dan memiliki bobot yang paling minimal. Seperti pada contoh sebelumnya, dapat diperoleh minimum spanning tree-nya itu mempunyai bobot 20. Oke, berikut ini adalah peta sebaran SMP Islam Terpadu Swasta di Sleman. Kemudian untuk memperjelasnya, kita buat titik-titik di setiap SMP Islam hingga terbentuk seperti ini. Kemudian tambahkan huruf untuk penamaan vertex, titik atau vertex. Setelah itu kita tarik garis antar vertex hingga membentuk suatu graf seperti ini. Kemudian kita hilangkan peta dan kita ambil grafnya sehingga terbentuk seperti ini. Kemudian tambahkan angka untuk bobot antar vertex. Di sini kami memasukkan bobot-bobot tersebut berdasarkan jarak antar SMP. Setelah itu, ubah nama titik menjadi angka agar bisa dimasukkan ke dalam program. Untuk mencari minimum spanning tree, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendata semua semua sisi dan bobotnya. Dan untuk lebih mudah, kita tampilkan menjadi bentuk tabel seperti gambar berikut ini. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menyusun atau mengurutkan tabel sesuai dengan bobotnya, mulai dari bobot yang terkecil hingga sampai ke bobot yang terbesar. Setelah itu kita tarik sisi atau tandai sisi yang sudah diambil bobotnya dari yang terkecil. Di sini untuk bobot yang terkecil adalah 2 yang dimiliki oleh dari titik 6 sampai titik 7. Kita tandai dulu seperti ini. Kemudian dari 7 ke titik 10 seperti ini. Kemudian dari 8 sampai titik ke 9 seperti ini.
sampai seterusnya hingga terbentuklah suatu bentuk seperti gambar berikut ini. Dan inilah minimum spanning tree dari graf peta sebaran SMP Islam Terpadu yang ada di Kabupaten Sleman dengan total jumlah bobot 69. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk mencari minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal menggunakan Python. Pertama, buka dulu ini websitenya. Nah, Gigs for Gigs, terus judulnya yang ini. Cari aja di Google, nanti ketemu. Terus scroll ke bawah sampai yang bagian Python. Nah, ini di copy aja dari atas sampai bawah sini, terus paste ke IDE kalian. Kalau sini aku pakai Visual Studio Code, dan kalau mau running di Visual Studio Code harus udah terinstall Python-nya dulu. Kalau belum terinstall bisa pakai Google Colabs. Nanti buat notebook baru terus di paste aja di situ, di running bisa. Oke, di sini yang saya pakai udah dimodif dikit programnya. Dan nanti di akhir saya jelaskan bagian mana yang berubah, bagian mana yang dimodif gitu. Nah, pertama ini kan programnya udah ada tadi. Terus ini edge-nya yang ini bacanya gini. 0 ini ke 0, titik ke 0 menuju titik ke 1 dengan bobot 8. Nah, titik ke 0 itu yang ini, ke 1 ini bobotnya 8. Nah, jadi kita buat dulu sampai semua edge-nya ada tertulis gitu. Kemudian kita jalankan programnya. Masukkan jumlah vertex yang kita punya 17. Edge-nya ada 25. Kemudian masukkan edge. Ini maksudnya yang ini ya. Jadi ini edge pertama, terus kedua, ketiga, dan seterusnya sampai habis. Baris ke 24, kemudian baris ke 25 terakhir. Nah, terus akan muncul hasil minimum spanning tree-nya. Ini baca gini. Jadi titik yang dihubungkan, edge-nya yang harus dihubungkan dari 6 ke 7, 7 ke 10, 8 ke 9, 10 ke 11, dan seterusnya dengan bobot 69 sesuai yang kita lakukan dengan manual tadi. Ini kalau digambar juga akan sama seperti ini. Nah, ini sama cuy. Oh ya, tadi bedanya untuk yang ini kan udah dimodif yang script yang dipakai. Bedanya sama yang nggak dimodif atau dari website yang ini aslinya tuh kayak ini. Disilang dulu. Kalau yang ini yang asli ya, yang kanan. Kita harus masukinnya di sini. Nah, jadi ini yang 5 G sama dengan graf 5 sama itu, yang 5-nya itu diganti dengan vertex yang kita punya. Terus ini diisi. Nah, ini. Jadi misalnya kita yang pertama nih, 018 gitu. Nah, di sininya 018. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya sampai selesai. Jadi kalau ini kurang, di copy aja, terus di paste gitu, ditambah-tambahin aja sampai jumlahnya sesuai.
kalau yang kita pakai tadi kan udah auto ketika jalanin, terus kita diminta untuk masukin jumlah vertex sama edge, terus masukin ini edge-nya buat tujuan sama asal vertex-nya. Jadi diubah di bagian sininya aja sih, biar auto ketika programnya dijalanin kita tinggal masukin, nggak usah kopas-kopas. Karena kalau kopas-kopas gini juga di Python itu ini tab sama spasi itu, nah kalau gini 1 2 3 4 ini seolah-olah sama gitu. Yang ini kan pakai spasi, terus yang ini pakai tab, kan sama. Padahal kalau di Python dianggapnya beda dan itu bisa nyebabin error gitu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.